Halo semuanya, perkenalkan saya Indah Tri Rosanti, dan pada video ini kita akan membahas bersama konsep basis data, terkhususnya pada bagian Data Manipulation Language atau DML. Nah, pada video kali ini terdapat dua pembahasan materi di sini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian DML, dan kemudian perintah-perintah dasar dari DML, di mana setiap perintah dasar ini nantinya akan dibagi lagi menjadi beberapa bagian, seperti menampilkan variasi dan juga akan ditampilkan pengimplementasiannya secara langsung dengan menggunakan command prompt. Nah, di sini kita mulai dari pengertian DML. DML atau Data Manipulation Language adalah kumpulan perintah query yang digunakan untuk memanipulasi atau memodifikasi data pada database. Selanjutnya, terdapat 4 perintah dasar dalam DML ini. Yang pertama adalah insert, yang berfungsi untuk menginputkan data pada tabel. Kedua, update, yang berfungsi untuk mengubah data pada tabel. Yang ketiga, delete, untuk menghapus data pada tabel. Dan yang keempat adalah select, untuk menampilkan data yang ada di dalam tabel. Oke teman-teman semua, jadi di sini saya sudah menjalankan command prompt dan sudah masuk pada directory dari MySQL ini sendiri. Pertama-tama, untuk melihat database apa saja yang terdapat dalam perangkat ini, kita bisa gunakan perintah show databases. Dan di sini ditampilkan beberapa database yang tersedia. Dan untuk pengimplementasian dari perintah DML kali ini, saya akan menggunakan database toko buku. Oke, database change. Di sini kita sudah berhasil masuk ke database toko buku. Kemudian, untuk melihat tabel apa saja yang terdapat dalam database toko buku, kita bisa gunakan perintah show tables. Nah, di sini terdapat 5 buah tabel yang sudah saya buat sebelumnya. Dan untuk melihat isi dari tabel ini, kita bisa gunakan perintah select from nama tabelnya. Di sini misalkan saya ingin melihat isi dari tabel pelanggan. Nah, tanda bintang di sini berarti all, atau kita ingin melihat semua atau keseluruhan isi dari tabel pelanggan. Dan jangan lupa untuk selalu mengakhiri perintah dengan menggunakan tanda semikolon atau tanda titik koma. Selanjutnya kita tekan enter, dan di sini muncul output berupa empty, karena memang belum ada data apapun yang saya inputkan ke dalam tabel pelanggan. Selanjutnya saya ingin melihat isi dari tabel pegawai. Oke, di sini terdapat satu baris data yang sudah saya inputkan sebelumnya berupa ID pegawainya, nama pegawai, nomor telepon, dan juga alamatnya. Untuk menginputkan data ini, kita bisa menggunakan perintah insert, yaitu insert into nama tabelnya, yaitu tabel pegawai, kemudian values, dan kita bisa masukkan nilai atau data yang diperlukan dari setiap kolom yang ada. Mulai dari ID pegawai kedua, kemudian kita tuliskan namanya misalnya Komang Marshan. Kemudian kita pisahkan dengan tanda koma. Selanjutnya untuk nomor telepon kembali menggunakan tanda petik, karena di sini saya menggunakan tipe data varchar sebelumnya, dan agar angka 0 di bagian depan nomor telepon itu bisa terbaca. Oke, untuk nomor telepon kita gunakan nomor random saja. Selanjutnya kita masukkan alamatnya. Di sini kita coba gunakan Gianyar. Baik. Nah, query oke. Kemudian kita lihat tabel pegawainya, dan data dari ID pegawai yang kedua sudah berhasil diinputkan. Nah, teman-teman, selain menginputkan data satu persatu seperti pada perintah sebelumnya, kita juga dapat melakukan penginputan untuk beberapa data sekaligus. Caranya yaitu dengan menggunakan perintah insert into nama tabelnya, kemudian values. Di sini kita masukkan
data dari ID pegawai yang ketiga, yaitu untuk namanya selanjutnya untuk nomor telepon, selanjutnya untuk alamatnya kita gunakan Denpasar kembali. Nah, perbedaannya dengan perintah sebelumnya, apabila perintah sebelumnya diakhiri dengan tanda titik koma, di sini kita gunakan tanda koma untuk lanjut menginputkan data berikutnya. Oke. Di sini kita masukkan nomor teleponnya. Selanjutnya di sini kita masukkan alamatnya, dan kita inputkan satu data lagi, yaitu dengan ID pegawai 5 atas nama kemudian nomor teleponnya, dan alamatnya di sini kita gunakan Tabanan. Baik, di sini apabila kita sudah selesai menginputkannya, kita akhiri dengan tanda titik koma. Oke. Nah, ketiga data yang kita inputkan sebelumnya sudah berhasil masuk pada menu tabel pegawai. Kemudian, apabila kita ingin menginputkan data pada tabel pegawai, namun kita ingin mengosongkan salah satu kolomnya atau beberapa kolomnya juga, hal itu bisa kita lakukan dengan menggunakan perintah insert into nama tabelnya. Kemudian di sini kita isikan nama kolom yang akan kita isi, dimulai dari ID pegawai, kemudian nama pegawai. Selanjutnya untuk bagian nomor telepon akan saya kosongkan dan langsung lanjutkan saja ke bagian alamat. Nah, setelah itu kita tuliskan dan kita masukkan datanya, mulai dari ID pegawai. Kemudian untuk nama pegawai di sini Orchid. Untuk alamatnya kita gunakan Kuku. Oke, jadi di sini terjadi error karena sebelumnya ketika membuat tabel dengan perintah DDL, saya men-setting untuk ID pegawai itu menjadi primary key. Sehingga ketika saya memasukkan ID pegawai 5, itu akan terjadi error karena yang namanya primary key itu datanya tidak boleh sama. Jadi di sini akan saya inputkan ulang untuk pegawai. Nama pegawai. Selanjutnya alamat. Oke, berarti di sini kita masukkan ID pegawai ke-6, kemudian namanya, selanjutnya alamatnya. Saya coba masukkan beberapa data lagi. Ke-7. Kemudian alamatnya kita pakai Badung. Dan yang terakhir dengan ID pegawai 8 atas nama Tugus Bedangga. Dan untuk alamatnya kita buat Bangli. Oke, di sini kita lihat tampilan tabelnya. Nah, ketiga data yang kita inputkan sebelumnya sudah berhasil masuk pada tabel pegawai. Apabila kita mengosongkan salah satu kolomnya, maka akan otomatis terisi oleh 0 di sini. Oke, selain menginputkan data seperti tadi, kita juga bisa mengcopy data dari suatu tabel ke tabel lainnya, asalkan tipe data pada kolomnya sama. Caranya adalah dengan menggunakan perintah insert
into select gitu. Jadi perintahnya sebagai berikut: insert into. Di sini saya ingin mengcopy data dari tabel pegawai ke tabel pelanggan. Nah, di sini kita gunakan perintah insert into tabel yang akan dituju, yaitu tabel pelanggan. Select all. Jadi di sini yang dimaksud adalah saya ingin mengcopy satu baris keseluruhan ini, mulai dari ID pegawainya, nama pegawainya, nomor telepon, dan juga alamatnya, from tabel pegawai. Kita bisa isikan kondisi di sini, where alamat sama dengan Gianyar. Oke, jadi yang nanti akan di-copy adalah ID pegawai, nama pegawai, nomor telepon, dan juga alamat, yang alamatnya itu berasal dari Gianyar saja. Oke, di sini kita coba lihat tampilan dari tabel pelanggan. Nah, di sini terlihat pada tabel pelanggan yang sebelumnya masih kosong, saat ini sudah terdapat 2 baris data, yang dimana merupakan data berasal dari pegawai dengan yang alamatnya hanya di Gianyar saja. Oke, selanjutnya, selain menginput data, kita juga bisa melakukan perubahan pada data-data yang sudah kita input dengan menggunakan yang namanya perintah update. Nah, yang pertama, ketika kita ingin mengubah satu baris data saja, kita bisa gunakan perintah sebagai berikut. Update pegawai. Di sini kita coba update data pada tabel pegawai. Kemudian set kolom nama pegawai menjadi, misalnya di sini kita ingin mengganti nama pegawai Mirah Kartika menjadi Mirah Pratnya, dan kita juga ingin mengganti alamatnya. Di sini kita pisahkan dengan tanda koma, kita tuliskan alamat sama dengan, misalnya alamat barunya adalah Gianyar. Nah, jangan lupa untuk mengisikan kondisinya di sini, yaitu where ID pegawai sama dengan 1. Ini berarti data yang akan diubah adalah data dari orang dengan ID pegawai 1. Oke, di sini kita lihat perubahannya. Yang sebelumnya bernama Mirah Kartika, saat ini sudah bernama Mirah Pratnya, dan kemudian alamatnya yang sebelumnya Denpasar, saat ini alamatnya sudah Gianyar. Nah, selanjutnya kita juga dapat merubah beberapa baris data sekaligus. Caranya adalah di sini saya contohkan update pegawai, set alamat menjadi Tabanan misalnya, where. Nah, di sini saya ingin merubah alamat dari pegawai ini menjadi Tabanan untuk pegawai dengan ID untuk ID pegawai 6, 7, dan 8. Jadi perintah in di sini bisa membuat kita memilih beberapa baris sekaligus. Misalnya di sini baris ke-6, baris dengan ID pegawainya ke-6, 7, dan 8. Oke, kita lihat kembali tampilan tabelnya. ID pegawai yang sebelumnya nomor 6, 7, dan 8 yang memiliki alamat Klungkung, Badung, dan Bangli, saat ini alamatnya sudah terisi dengan Tabanan. Kemudian teman-teman harus berhati-hati dalam melakukan update, karena apabila ketika teman-teman melakukan update, namun teman-teman melupakan statement where di sini, maka semua data pada suatu kolomnya itu akan terupdate. Sebagai contoh di sini, kita lihat terlebih dahulu tampilan dari tabel pelanggan. Oke, di sini terdapat 2 data dengan nama Komang Marsyani dan Indah TR. Selanjutnya, saya akan melakukan update di sini, update pada tabel pelanggan. Saya set nama pelanggan
menjadi misalnya Kintan. Namun saya tidak mengisikan statement where di sini. Maka yang akan terjadi adalah ketika saya melihat kembali tampilan dari tabel pelanggan, maka keseluruhan nama pada tabel ini akan berubah menjadi Kintan. Baik, setelah statement update, terdapat juga perintah delete untuk menghapus data pada suatu tabel. Nah, untuk menghapus satu baris data, kita bisa di sini gunakan perintah delete from. Misalnya, saya ingin menghapus data pada tabel pegawai. Where nama pegawai Oke, misalnya di sini saya ingin menghapus pegawai dengan nama Tugus Wedangga. Di sini kita lihat tabel pegawai kembali yang sebelumnya berjumlah 8, di mana pada ID 8 itu atas nama Tugus Wedangga. Saat ini setelah menggunakan perintah delete, maka hanya terdapat 7 pegawai. Oke, selanjutnya kita juga dapat menghapus beberapa baris data sekaligus. Di sini, misalkan saya akan menghapus delete dengan menggunakan perintah delete from pegawai, nama tabelnya, where ID pegawai lebih dari sama dengan 5, misalnya seperti itu. Dan kita lihat pada tabel pegawai, nah, jadi ID pegawai yang lebih dari sama dengan 5, yaitu dimulai dari nomor 5, 6, dan 7 akan terhapus. Di sini juga kita dapat menghapus semua data pada suatu tabel. Dengan cara, misalnya di sini saya ingin menghapus keseluruhan data pada tabel pelanggan. Di sini kita gunakan perintah delete from pelanggan. Oke, di sini saya akan melihat tampilan dari tabel pelanggan. Nah, maka outputnya akan empty set seperti ini, di mana sebelumnya terdapat 2 buah baris data, dan setelah dihapus dengan menggunakan perintah delete from nama tabelnya, maka keseluruhan data tersebut sudah terhapus. Baik, kita lanjutkan ke perintah dasar di ML yang keempat, yaitu select. Nah, pada pembahasan select ini kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu penggunaan statement where atau where clause. Nah, where clause di sini digunakan untuk memfilter data dan menampilkan hanya data yang sesuai dengan kondisi pada perintah. Sebagai contoh, langsung saja kita masukkan perintahnya di sini. Select bintang from, kemudian kita pilih nama tabelnya. Di sini saya akan menggunakan tabel buku, where kita masukkan kondisinya. Di sini saya ingin menampilkan buku-buku dengan tahun terbit, yaitu pada tahun 2018. Jadi saya tuliskan tahun terbit sama dengan 2018. Oke, di sini ditampilkan 3 buah buku dengan tahun terbitnya yaitu tahun 2018. Nah, pada perintah ini kita telah menggunakan operator sama dengan. Namun teman-teman, sebenarnya masih banyak lagi terdapat operator lainnya yang bisa kita gunakan dalam penggunaan statement where. Berikut adalah beberapa where operator yang ada dan bisa kita gunakan dalam perintah select dengan menggunakan statement where. Yang pertama adalah operator perbandingan yang terdiri dari sama dengan, tanda kurang, kemudian kurang dari sama dengan, lebih dan lebih dari sama dengan, kemudian tidak sama dengan. Nah, tanda kurang dari, lebih dari seperti pada bagian ini adalah menunjukkan tidak sama dengan. Selanjutnya ada operator like.
Nah, operator like ini berfungsi untuk menampilkan data tertentu pada tabel berdasarkan huruf atau kata yang kita input pada perintah. Terdapat beberapa bentuk penulisan dari operator like ini. Seperti misalnya like kemudian diikuti %A. %A ini berarti bahwa kita ingin menampilkan data dengan huruf akhiran A. Kemudian ada A%, berarti kita ingin mencari data yang berisikan awalan A. Jadi teman-teman bisa mengartikan karakter persen di sini sebagai bebas atau terserah. Jadi misalnya seperti A%. Jadi kita ingin mencari yang huruf awalannya A, kemudian belakangnya setelah A itu bebas, bisa diisi apa saja. Kemudian ada persentage persen. Nah, di sini berarti kita ingin mencari data yang mengandung kata tes di dalamnya. Kemudian ada A%O, di mana di sini berarti kita ingin mencari suatu kata yang berawalan dengan A dan berakhiran dengan huruf O. Kemudian terdapat juga operator nol. Nah, di sini ketika teman-teman mencari data yang bernilai 0, teman-teman tidak bisa menggunakan perintah sama dengan 0, tetapi teman-teman harus menggunakan perintah is 0, atau untuk sebaliknya bisa menggunakan is not 0. Selanjutnya ada operator in, di mana operator ini berfungsi untuk mencari data pada beberapa nilai sekaligus. Dan untuk kebalikannya, teman-teman bisa menggunakan perintah not in. Oke, langsung saja kita masuk pada pengimplementasian dari operator-operator pada where. Yang pertama adalah operator perbandingan. Di sini saya berikan contoh select all from buku where harga. Di sini saya gunakan misalnya lebih dari sama dengan 75.000. Nah, di sini ditampilkan buku-buku dengan harga mulai dari 75.000 ke atas. Selanjutnya saya berikan contoh lagi select. Di sini saya hanya ingin menampilkan kolom judul buku dan tahun terbit from tabel buku where. Nah, di sini saya ingin menampilkan data pada tabel buku dengan kondisi tahun terbit tidak sama dengan 2018 order by tahun terbit. Kita urutkan dari tahun terbit yang terkecil. Nah, di sini ditampilkan keseluruhan buku mulai dari tahun terbit 2015 sampai 2020. Namun untuk tahun terbit pada tahun 2018 itu tidak ditampilkan karena kita menggunakan operator tidak sama dengan di sini. Untuk membuat operator tidak sama dengan, kita bisa gunakan tanda kurang dari dan lebih dari seperti pada yang saya buat pada perintah ini. Selanjutnya kita akan mencoba pengimplementasian dari operator like. Nah, di sini kita bisa gunakan select dan from, kita gunakan tabel buku lagi where. Misalnya kita ingin mencari judul buku yang berawalan dengan huruf B. Caranya adalah dengan mengetikkan like kemudian B%. Maka di sini akan ditampilkan 4 buah judul buku yang berawalan dengan huruf B. Kemudian, selain like, kita juga bisa menggunakan operator not like. Misalkan di sini kita ingin menampilkan judul-judul buku yang tidak mengandung kata bahasa. Jadi kita buat
sini sudah tampil keseluruhan judul buku mulai dari ID buku pertama hingga ke-12. Namun, untuk ID buku ke-8 dan 9 tidak ditampilkan karena mengandung kata bahasa, yakni bahasa Jerman dan bahasa Jepang. Oke, setelah operator like, kita akan mencoba pengimplementasian dari operator no. Di sini saya akan menggunakan tabel pegawai karena pada tabel pegawai terdapat data yang bernilai 0 yaitu pada bagian nomor teleponnya. Jadi untuk sintaksnya atau perintahnya select tentang from pegawai, kemudian kita masukkan kondisinya where nomor telepon. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan operator sama dengan atau sama dengan 0, itu tidak bisa digunakan, melainkan kita harus menggunakan perintah is no, seperti itu. Oke, nah di sini ditampilkan nama-nama pegawai dengan data nomor teleponnya yang bernilai 0. Kemudian selain 0, kita juga bisa menggunakan atau menampilkan data yang isi dari datanya itu, value dari datanya tidak 0 dengan menggunakan perintah is not 0. Is not 0. Oh, di sini saya ada salah menuliskan. Saya ulangi. From pegawai where nomor telepon, ya di sini seharusnya telepon is not no. Oke, nah di sini ditampilkan 4 nama pegawai dengan nomor teleponnya itu sudah terisi data nomor telepon yang benar dan tidak bernilai 0. Selanjutnya, setelah operator no, kita akan mencoba menggunakan operator in. Di sini kita berikan contoh select bintang from, kita gunakan tabel buku where misalnya ID kategori in 135. Oke, saya ingin melihat tabel, saya ingin melihat data buku yang termasuk dalam kategori pertama, ketiga, dan kategori 5. Oke, di sini sudah berhasil ditampilkan buku-buku yang termasuk dalam kategori 1, kategori 3, dan kategori 5. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan perintah not in. Select bintang from buku where ID kategori not in 135 misalnya. Nah, jadi di sini akan ditampilkan buku-buku pada kategori selain kategori 1, 3, 5, yaitu buku-buku pada kategori 2 dan 4. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk menampilkan data buku yang ada pada kategori 1, 3, dan 5, selain menggunakan operator in, teman-teman juga bisa menggunakan operator or. Contohnya adalah sebagai berikut. Where ID kategori sama dengan 1 or ID kategori sama dengan 2 1, 3 ya, 3, kemudian or ID kategori sama dengan 5. Nah, tampilannya akan sama seperti dengan teman-teman menggunakan operator in tadi. Namun, dari segi penulisan perintahnya akan lebih singkat dan lebih efisien apabila teman-teman menggunakan operator in dibanding menggunakan operator or. Oke, selanjutnya setelah beberapa operator pada statement where, di sini kita akan melanjutkan pembahasan ke statement limit.
Nah, limit berfungsi untuk menentukan jumlah baris data yang akan ditampilkan. Sebagai contohnya di sini, langsung saja kita tuliskan perintah select from buku, select bintang from buku, where ID kategori sama dengan 5, kemudian kita tentukan batasannya di sini dengan menggunakan limit misalnya 2. Oke. Nah, sebenarnya pada bagian ID kategori itu terdapat 3 buah buku. Namun karena di sini kita tuliskan batasannya yaitu limit 2, maka maka judul buku yang ditampilkan hanyalah buku dengan urutan dari ID buku 2 ke atas gitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai statement range atau jangkauan. Nah, untuk mencari atau menampilkan range dari suatu data, teman-teman bisa menggunakan operator AND dan OR atau operator between. Yang pertama kita akan coba untuk menggunakan operator AND dan OR terlebih dahulu. Caranya di sini dengan select bintang from. Kita gunakan tabel buku where harga misalnya lebih dari sama dengan 75.000 and harga kurang dari sama dengan misalnya kita gunakan batasannya 100.000. Nah, kita urutkan berdasarkan harganya di sini untuk memudahkan kita melihatnya. Oke, maka di sini akan ditampilkan jangkauan harga buku dari 75.000 hingga 100.000. Selanjutnya, untuk menggunakan operator OR, kita bisa gunakan perintah select bintang from buku where. Kita gunakan huruf besar aja. Where harga misalnya kurang dari 50.000. Nah, di sini kita gunakan OR atau misalnya lebih dari 100.000. Oke. Nah, kita urutkan by Oke, di sini terdapat kesalahan penulisan. Coba saya ulangi. Select from buku where harga kurang dari 50. Nah, di sini harganya harus tetap dituliskan ya. Tadi saya lupa menuliskannya. Harga lebih dari 100.000. Dan order by harga. Oke. Nah, di sini dapat terlihat buku-buku dengan harga yang kurang dari 50.000 yaitu 40.000, 45.000 dan kemudian buku dengan harga lebih dari 100.000 yaitu buku dengan harga 120.000. Nah, teman-teman, untuk membuat tampilan seperti pada penggunaan operator AND, teman-teman juga bisa menggunakan operator between di sini, yang dimana penulisannya sedikit lebih ringkas. Caranya adalah sama. Di sini kita gunakan select bintang from buku where harga. Nah, langsung teman-teman tuliskan between 75.000 and 100.000. Oke, kita urutkan dia dari harganya. Nah, tampilannya akan sama seperti ketika teman-teman menggunakan operator AND. Baik, setelah kita membahas mengenai range atau jangkauan, kita akan membahas mengenai order by. Order by di sini berfungsi untuk mengurutkan data pada suatu kolom, baik secara ascending ataupun descending.
Namun secara default, order by akan melakukan pengurutan secara ascending atau dari kecil ke besar apabila kita tidak menyebutkan ascending atau descending pada akhir perintah. Nah, seperti yang sudah sebelumnya saya coba di sini seperti order by harga, perintahnya akan sama seperti itu. Saya berikan contoh di sini misalnya select from tabel buku where ID kategori, kita gunakan operator in kembali 1, 2, 4 misalnya, kemudian kita urutkan order by misalnya tahun terbit. Nah, di sini sudah ditampilkan buku-buku pada kategori 1, 2, dan 4 yang diurutkan berdasarkan tahun terbitnya. Mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Nah, di sini saya tidak menuliskan ascending atau descending, sehingga dia secara default mengurutkan data dari angka yang terkecil. Kemudian bagaimana jika kita ingin mengurutkan dari angka yang terbesar? Saya akan berikan contoh di sini, itu select bintang from tabel buku where misalnya harga lebih dari sama dengan 80.000. Oke, order by harga, kemudian kita tuliskan di sini dash atau descending. Nah, di sini buku-buku dengan rentan harga lebih dari sama dengan 80.000 ini diurutkan berdasarkan harganya mulai dari harga yang tertinggi yaitu dari 120, kemudian 100.000 dan 80.000. Selanjutnya setelah order by, berikut merupakan beberapa aggregate function yang ada. Yang pertama adalah sum yang berfungsi untuk menjumlahkan nilai data. Kemudian average atau yang ditulis AVG yang berfungsi untuk menghitung rata-rata. Kemudian ada count yang berfungsi untuk menghitung jumlah data. Selanjutnya ada min untuk menampilkan nilai terkecil dan max untuk menampilkan nilai terbesar. Oke, di sini kita langsung masuk pada pengimplementasian dari aggregate function yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama yaitu penggunaan sum dengan perintah select sum. Di sini kita mau menjumlahkan harganya. Kemudian kita bisa gunakan as total harga buku from tabel buku. Oke, sebentar akan saya jelaskan apa itu as di sini. Nah, jadi teman-teman, di sini sum berfungsi untuk menjumlahkan nilai dari satu kolom. Di sini yaitu kolom harga. Dan as di sini atau alias ini akan memberikan kolom tersebut nama baru, namun hanya bersifat sementara atau temporary name, yang akan memudahkan kita ketika kita menggunakan aggregate function di sini. Nah, jadi ketika kita menggunakan perintah sum, nilai dari harga pada setiap buku itu akan dijumlahkan, dan di sini ditampilkan total harga bukunya yaitu sebesar 938.000. Kemudian aggregate function yang kedua yaitu average atau AVG di sini dengan menuliskan perintah select AVG sama saja seperti sebelumnya. Saya akan menggunakan harga juga di sini as rata from tabel buku. Nah, di sini terlihat bahwa rata-rata dari harga buku-buku pada tabel buku yaitu sebesar 78.166,667. Selanjutnya yaitu count. Di sini untuk menunjukkan contohnya, saya akan menggunakan tabel pegawai untuk menunjukkan bahwa nanti nilai 0 itu tidak akan terhitung.
Di sini kita tampilkan dulu isi dari tabel pegawai. Nah, di sini terdapat 4 data yang ada nilai nolnya, kemudian 4 data yang tidak bernilai 0. Di sini kita gunakan perintah select count, kemudian nomor telepon from tabel pegawai. Nah, di sini jumlah nomor teleponnya dihitung 4 saja, karena 4 yang bernilai 0 ini tidak terhitung. Selanjutnya ada max untuk menentukan nilai terbesar. Di sini kita gunakan perintah select max. Untuk misalnya tahun terbit, kita gunakan tabel buku kembali as buku terbaru. From tabel buku. Oke, di sini terlihat bahwa buku terbaru itu terbit pada tahun 2020 karena nilai terbesar dari tahun terbit adalah 2020. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan min di sini. Saya gunakan harga. Selanjutnya as harga buku termurah. Oke, from tabel buku. Nah, di sini ditunjukkan bahwa harga buku termurah yaitu 40.000. Selanjutnya, setelah aggregate function, kita akan membahas group by. Nah, group by ini berfungsi untuk mengelompokkan data pada tabel berdasarkan kolom tertentu. Group by ini sering digunakan dengan aggregate function seperti sum, count, dan lain-lain. Nah, di sini untuk contohnya kita akan menghitung jumlah buku yang ada pada setiap kategori. Caranya dengan menggunakan perintah select ID kategori, count. Kemudian kita tuliskan di sini ID buku untuk menghitung jumlah bukunya nanti. Kemudian as jumlah buku from tabel buku, dan kita group by ID kategori. Nah, berikut merupakan perintahnya, dan di sini akan ditampilkan untuk ID kategori 1 terdapat 3 jumlah buku, untuk ID kategori 2 terdapat 2 jumlah buku, dan begitu juga seterusnya. Nah, untuk agar lebih paham lagi, saya akan berikan contoh lagi. Di sini ketika kita ingin menghitung jumlah karyawan yang berasal dari tiap-tiap kabupaten pada tabel pegawai. Di sini kita gunakan perintah select alamat, kemudian count ID pegawainya, kita sini gunakan jumlah pegawai, kemudian from tabel pegawai, dan kita group by alamat. Oke, di sini akan ditampilkan pegawai yang beralamat di Bandung itu ada 1 orang, di Bangli 1 orang, kemudian di Gianyar 3 orang, dan seterusnya. Oke, setelah membahas group by, kita akan masuk pada inner join. Nah, inner join berfungsi untuk menampilkan data pada beberapa tabel yang saling berelasi. Di sini kita akan membahas inner join dengan 2 tabel, serta inner join dengan 3 tabel. Yang pertama, kita mulai dengan inner join dengan 2 tabel, di mana pada database yang saya buat,
tabel yang saling berelasi, yakni tabel kategori buku dan tabel buku. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu isi dari tabel kategori buku. Nah, jadi ID kategori yang teman-teman lihat tadi itu sebenarnya mencerminkan nama kategori dari buku tersebut. Misalnya untuk buku-buku pada ID kategori 1 itu adalah termasuk kategori self-improvement, untuk ID kategori 2 termasuk kategori biografi, dan begitu seterusnya, sampai pada ID kategori 5 yang merupakan kategori pendidikan. Kemudian kita juga lihat isi atau keseluruhan dari tabel buku. Nah, bisa kita lihat bahwa kedua tabel ini saling berelasi pada kolom ID kategorinya. Dan untuk perintah inner join kedua tabel ini kita bisa ketikkan select, kemudian nama tabelnya yang ingin kita tampilkan nanti yaitu tabel buku, dan kolom yang ingin kita tampilkan yaitu bagian ID bukunya yang pertama. Kemudian kita pisahkan dengan tanda koma, kita masukkan lagi nama tabelnya buku, kemudian kita ingin menampilkan judul buku, begitu seterusnya. Kemudian kita beralih pada tabel kategori buku. Sini kita ingin menampilkan nama kategorinya. Oke, kita periksa. Oke, sudah. Kemudian from tabel buku. Nah, di sini kita inner join kategori buku. On di sini kita harus menuliskan pada kolom apa kedua tabel ini saling berelasi. Di sini sebenarnya bebas saja, teman-teman bisa menulis untuk tabel kategori buku terlebih dahulu ataupun tabel buku yang terlebih dahulu. Di sini saya akan menuliskan yang sebagai primary key terlebih dahulu, yaitu kategori buku titik mereka berelasi pada ID kategori. Kemudian sama dengan di sini tabel buku titik mereka berelasi pada kolom ID kategori. Nah, kemudian di sini sudah berhasil ditampilkan inner join atau penggabungan dari kedua tabel yang sudah berelasi ini, di mana urutannya sesuai dengan yang saya tuliskan, mulai dari ID buku, kemudian judul buku, tahun terbit, dan nama kategorinya. Nah, di sini teman-teman bahwa Filosofi Teras itu merupakan buku dengan kategori self-improvement, kemudian Tan Malaka merupakan buku dengan kategori biografi, kemudian Bahasa Jerman itu merupakan buku dengan kategori kamus, dan di sini ada buku belajar coding dengan kategori pendidikan. Kemudian selain inner join dengan 2 tabel, kita juga bisa melakukan inner join dengan 3 tabel. Sebenarnya perintahnya tidak jauh berbeda. Di sini pada database yang saya buat, 3 tabel yang bisa berelasi itu adalah tabel transaksi, pegawai, dan buku. Untuk perintahnya langsung saja di sini select, sama seperti sebelumnya kita tuliskan tabelnya transaksi dot kolom apa yang ingin ditampilkan, yaitu ID transaksi, kemudian pegawai, Oke, kita periksa kembali. Oke, sudah benar. Kemudian from
tabel transaksi. Nah, kita inner join yang pertama, tabel pegawai on. Di sini mereka berrelasi pada tabel ID pegawai dengan tabel transaksi ada kolom ID pegawai juga. Kemudian inner join kedua yaitu buku on buku.id. Buku sama dengan kemudian di sini transaksi.id underscore buku. Nah, di sini ditampilkan ID transaksi dari tabel transaksi, kemudian nama pegawai dari tabel pegawai, dan judul buku dari tabel buku. Kemudian di sini harga satuan dari buku, jumlah item, dan total harganya. Oke. Selanjutnya setelah inner join, ada statement berikutnya yaitu left join. Nah, statement left join ini mekanismenya hampir sama seperti inner join, namun semua data pada tabel pertama yang berperan sebagai left akan diambil. Sedangkan untuk data yang tidak memiliki relasi di tabel kedua atau yang berperan sebagai right, maka nanti hasilnya akan null. Oke, langsung saja kita masuk ke contohnya. Di sini select transaksi kemudian buku judul buku, kemudian saya ingin membuat harganya, harga satuannya buku dot harga, kemudian apa lagi ya, kemudian transaksi, jumlah itemnya, item, kemudian dan total harganya yang terakhir. Oke, coba kita cek lagi transaksi dan ID transaksi, buku, judul buku, buku dan harga. Oke. Kemudian from tabel buku, nah di sini left join transaksi, tabel transaksi on. Sama seperti sebelumnya, kita masukkan nama tabelnya, kemudian mereka berrelasi di kolom apa. Nah, di sini ditampilkan bahwa buku-buku dengan judul buku Tan Malaka, Laut Bercerita dan Bahasa Jepang itu ID transaksinya 0, kemudian jumlah item dan juga total harganya 0. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena memang pada tabel transaksi, buku-buku ini belum pernah terjual atau belum pernah masuk pada tabel transaksi. Nah, sehingga dia tidak mempunyai relasi di sana. Makanya dia bernilai 0 di sini. Kemudian selain left join, ada juga right join. Nah, right join ini mekanismenya sama seperti left join, namun semua data di tabel kedua yang berperan sebagai right yang akan diambil, dan jika ada data yang tidak memiliki relasi di tabel pertama yang sebagai left, maka hasilnya akan 0. Oke, untuk statement terakhir dari select yang akan saya bahas pada video ini adalah select distinct. Nah, perintah ini akan menampilkan data-data yang unik atau berbeda ketika kita melakukan select. Nah, perintah ini akan menghilangkan data-data yang duplikat seperti itu. Oke, sebagai contoh kita gunakan di sini select distinct alamat, kita gunakan tabel pegawai karena
Karena tadi Gianyar kan ada tiga kali muncul gitu ya, karena ada 3 pegawai yang beralamat Gianyar. Nah, dengan menggunakan syarat distinct di sini akan ditampilkan alamat-alamat dari kabupaten yang berbeda-beda, yaitu Gianyar ditampilkan sekali, kemudian Denpasar, Tabanan, Klungkung, Badung, dan Bangli. Baik, sekian pembahasan kita mengenai DML pada video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan akhir kata saya ucapkan terima kasih.